Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan di dalam pemeliharaan-Nya yang terus menyertai kita, baik tidak baik di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Allah kita Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, yang akan selalu menyertai dan menolong kita. Terkhusus dalam kondisi saat ini di mana dunia yang begitu ditakuti ya oleh virus corona, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong dan menjaga kita. Ya, kita akan beribadah kepada Tuhan melalui video yang akan ditayangkan ini. Kita akan memulai ibadah kita alaskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mari kita masuk dalam saat teduh. Amin. Allah kita adalah Allah pencipta langit dan bumi dan alam semesta. Segala sesuatu ada di dalam rancangannya. Dialah yang menentukan dari awal sampai akhirnya. Tidak ada yang gagal di dalam firman-Nya. Kepada Allah yang besar itulah kita menunjukkan hormat kemuliaan kepadanya. Mari kita menaikkan pujian hormat bagi Allah. Dengan rasa hormat kepada Allah kita akan menyanyikan pujian ini. Hormat bagi Allah. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Allah kita Allah yang besar yang akan selalu menjaga memelihara kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir dan teruslah kita bersandar kepadanya. Oleh sebab itu marilah saudara-saudara kita terus beriman kepada Allah yang telah mati bagi kita, yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Allah yang telah memberikan kehidupan bagi kita. Kita akan mengikrarkan seturut dengan pengakuan iman rasuli. Kita akan mengikrarkannya di dalam bahasa Indonesia saja. 1, 2, dan 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi dan alam semesta, Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menyertai, yang telah memberkati, yang telah menopang kehidupan kami. Kami percaya Tuhan sampai saat ini kami terus akan mengandalkan Tuhan untuk mulai memimpin kehidupan kami, walau banyak tantangan, walau banyak kesusahan yang akan kami hadapi di depan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau telah berjanji akan menyertai orang-orang benar. Kami berdoa ya Tuhan untuk ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati kami melalui setiap ujian kami, melalui setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh menguatkan kami, boleh menghiburkan kami, dan bahkan memampukan kami untuk boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kau berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada, yang berbadan lemah, kiranya Tuhan sendiri yang akan melawat mereka, yang setiap berkumpul di dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan juga memberikan jalan keluar bagi mereka, sehingga Tuhan mereka boleh mendapatkan kekuatan, mereka perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita boleh memperingati akan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya Tuhan telah memberikan yang paling berharga bagi kita. Dia telah memberikan hidup yang kekal bagi setiap kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah kita terus kuat dan teguh di dalam iman kita untuk boleh terus bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Mari saudara-saudara, kita akan menaikkan pujian yang berjudul Bapa Memelihara. Kita percaya Tuhan dalam kondisi baik tidak baik, Dia akan menjaga, memelihara kita, bahkan Dia akan meluputkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Mari kita naikkan pujian ini, Bapakku Memelihara. Kita akan menyanyikan terlebih dahulu di dalam bahasa Mandarin, setelah itu bahasa Indonesia. Bapakku Memelihara. 我心靠主，无论我在何处，我在陆地，我在大海中途，每日所以全仰望主，四面天空你张开路，保护我心靠主。 Bahkan lebih daripada itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Tuhan telah mati bagi kita, memberikan nyawanya bagi kita semua, karena Dia begitu mengasihi kita.
Saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 27. Saya akan membacakan yang dari ayat 32 sampai 44. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara boleh menyimaknya, bagaimana Allah kita mengasihi kita dengan mengorbankan dirinya bagi kita semua. Matius pasal 27 ayat 32 sampai 44, demikianlah firman Tuhan. Judul berikutnya, Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa dia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalib dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia. Dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan. Ia Raja Israel. Balik ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, 'Aku adalah anak Allah.'" Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya. Demikian juga. Ya saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Allah kita telah menanggung segala penderitaan karena kasih-Nya bagi setiap kita. Jadi firman Tuhan ini boleh menguatkan kita pegang menjadi sandaran iman kita untuk berhidup sebagai orang-orang percaya. Ya Bapak Ibu, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian yang terambil di dalam pujian nomor 138. Nyamanlah jiwaku. Kita akan menyanyikan pujian Nyamanlah jiwaku. Kita akan menyanyikannya dalam 3 bait. Pertama kita akan menyanyikannya dalam bahasa Mandarin, supaya itu bahasa Indonesia seperti itu nyanyikan bersama-sama. 有时想你看不见和平有我，有时已悲伤涩谷，无论何往昔，我
kita akan terus bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kehidupan setiap kita orang-orang percaya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala Sejarah kita, Bapak Pendeta Victor Calvari. Marilah kita mendengarkan firman dan boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan di hari yang luar biasa, yaitu hari Jumat Agung. Kita boleh tetap ibadah kepada Tuhan walaupun ibadah online, tapi tetap kita percaya Allah Immanuel menyertai dan memberkati kita. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, Tuhan Yesus Kristus Gembala kami agung, dan Roh Kudus, Roh kebenaran, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami datang di hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memimpin kami hari ke hari sampai kami di sini boleh memperingati hari yang luar biasa, hari yang bersejarah, hari Jumat Agung, di mana Tuhan kami Yesus Kristus mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib menjadi korban perdamaian untuk setiap kami orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan jamah dan urapi setiap kami, sehingga kami dimanapun berada, kami sungguh-sungguh boleh menyelami akan kasih pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi kami digerakkan untuk lebih mengasihi Tuhan, lebih dalam dan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, dengan doa kami dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur ya, seperti saudara mengetahui bahwa hari ini adalah hari Jumat Agung, hari di mana saudara sepatutnya kita boleh terus ya mengekang diri kita, nafsu kita, untuk kami lebih dekat dan lebih dekat lagi kepada Tuhan, untuk merenungkan dan menyelami kasih pengorbanannya yang luar biasa. Tuhan kita, Gembala kita yang agung, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kita. Sebelumnya saudara, saya akan membacakan beberapa firman Tuhan. 1 Korintus pasal 11 ayat 24. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Tabir dirinya sendiri dalam terjemahan bahasa Mandarin yaitu tubuhnya sendiri. Ya, seperti tadi, yaitu kalimat di mana sering saya bawakan di dalam upacara perjamuan kudus. Ya, Yesus mengatakan, inilah tubuhku. Nah, tubuh di situ yaitu yang disebut di Ibrani tadi, Ibrani pasal 10, yaitu tabir. Ya, kita diberi jalan yang baru dan hidup. Dan jalan baru hidup itu yaitu tabir, yaitu tubuhnya, saudara-saudara. Kita melalui tubuhnya yang dikoyakan untuk kita, saudara-saudara, kita boleh masuk ke tempat kudusnya. Ini hal yang luar biasa Tuhan yang kerjakan untuk kita orang-orang percaya. Dan yang terakhir firman Tuhan saya ambil di Mazmur 116 ayat 12 dan 13. Pemazmur berkata, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan
nama Tuhan. Mari saudara, kita merenungkan satu tema, yaitu pengorbanan Yesus dan cara membalasnya. Yaitu berkenankan dengan kita saudara, kita memperingati hari Jumat Agung. Mari saudara, kita menyelami akan pengorbanan Tuhan kita. Dan kita tahu bagaimana kita membalas kasih-Nya. Seperti tadi saya katakan di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 20, saudara, di situ sudah dilukiskan bahwa Tuhan kita yang menyerahkan tubuhnya, menyerahkan dirinya menjadi jalan yang hidup dan yang baru. Seperti kita ketahui, jalan itu yaitu diinjak-injak orang, saudara, supaya mencapai satu tujuan. Nah, inilah yang dikerjakan Kristus untuk kita, saudara. Ya. Jadi Jumat Agung itu harus kita terus ingat, menjadi satu momen, menjadi satu sejarah, satu titik tolak di dalam kita hidup, terus membenahi diri, saudara. Sehingga kita tidak akan menjadi orang-orang yang tidak tahu balas budi. Seorang mengasihi kita terus mengingat dan kita tahu mau membalas budi. Barulah artinya, saudara, kita itu orang-orang yang benar dan yang baik. Dan anak-anak Tuhan tentunya, saudara, tahu balas budi, tahu kita itu bisa membalas kasih, apalagi kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita bicara dengan tubuh, saudara, di situ Tuhan Yesus mengatakan dipecah-pecahkan, sebetulnya saudara artinya itu dikoyakkan. Seperti pada Yesus waktu disalib, itu tirai bait Allah terkoyak dari atas sampai bawah. Kalau dari bawah sampai ke atas mungkin manusia yang merobek, tapi itu pekerjaan Allah, Allah, saudara, yang mengasihi kita, mengutus anak yang tunggal, sehingga dialah yang boleh dikatakan, saudara, seperti Yesus mati di kayu salib. Eli, Eli, lama sabachthani, ya Allahku, Allahku, mengapa meninggalkan aku, saudara. Sepertinya Bapa menutup mata, mengoyakkan itu tabir bait Allah, saudara. Tubuhnya terkoyak untuk kita orang-orang berdosa. Inilah kasih Tuhan yang luar biasa. Saudara, kalau kita baca di Yesaya pasal 53, itu kisah nubuatan tentang pengorbanan Tuhan. Saudara-saudara, luar biasa. Itu gambaran, saudara, seorang hamba yang menderita. Dikatakan dia itu seperti taruk atau tunas yang keluar dari tanah yang kering. Tidak tampan, tidak semarak, tidak ada rupa yang bisa dipandang dan kita menginginkannya. Dikatakan, saudara, yang sangat dihina, dihindari, dipukul, ditindas, ditikam, diremukkan, dianiaya, dibantai, dihukum. Sudah semua awalan semua ditumpahkan, dikerjakan siksaan ini kepada Tuhan kita. Boleh dikatakan sangat sempurna, saudara. Penderitaan Tuhan yang luar biasa, yang amat sangat untuk kita semua anak-anak Tuhan. Apakah kita pernah, saudara, menggambarkannya, merenungkannya? Biarlah di saat Jumat Agung kita datang ke hadirat Tuhan, kita baca lagi Yesaya 53. Betapa menderitanya hamba yang menderita ini, saudara. Sekali lagi saya katakan, sangat dihina, dihindari, dipukul,
dianiaya, dibantai, dihukum. Saudara-saudara, menurut orang Roma, saudara, hukuman yang paling sengsara, yang paling sadis, yang paling ditakuti oleh orang-orang, yaitu hukuman salib, saudara. Dikatakan cambuk. Yang mencambuk Yesus itu terdiri dari 7 ikat tali. Setiap ikatan tali itu ada ikatan-ikatan lagi. 7 ikatan. 7 ikatan itu setiap ikatan ada senjata-senjatanya. Ada tulang yang tajam, ada paku yang tajam, atau ada besi-besi yang tajam, saudara. Pokoknya itu cambuk, sekali cambuk itu bisa mendatangkan 49 lubang atau luka. 7 kali 7, 49. Bukan hanya dicambuk, tapi ditarik. Berarti saudara-saudara, lukanya itu robek. Jadi tidak heran kalau tubuh Yesus, sekujur tubuh itu, saudara, begitu diremukkan, begitu dihancurkan, dikoyakkan, darah terus bercucuran. Dan menurut hukuman orang Romawi itu, cambukan itu 40 kali dipotong 1 kali, 39 kali. 39 kali 49. Berarti saudara, Tuhan menerima luka 1911 luka. 1911 lubang-lubang, saudara. Makanya disebut bilur-bilurnya. Kita bersyukur kepada Tuhan, saudara. Sekali lagi 1 Petrus 2:24 dikatakan, saudara, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Kita harus proklamirkan, saudara. Di tengah ganasnya COVID-19 ini, saudara, kita harus memproklamirkan janji Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Saudara-saudara, ada juga orang yang mengatakan, oh, salib Tuhan itu begitu berat sampai 150 kilo. Dan paku yang menancap di tangan, di kaki, itu tebalnya hampir 2 cm dan panjangnya hampir 21 cm. Saudara-saudara, itu tukang-tukang batu kalau minta paku 10 cm, wah, kita sudah pikir panjang. Ini 2 kali lipat, saudara-saudara. Penderitaan yang amat sangat, belum duri yang ditancapkan di atas kepalanya. Tak terbayang, saudara, penderitaan Tuhan yang luar biasa. Tapi semua Tuhan dengan cinta kasih-Nya yang luar biasa, untuk kita orang-orang berdosa, Dia sanggup menerima semuanya. Walaupun saudara, kalau kita membaca keempat Injil riwayat Tuhan Yesus, Dia begitu peduli, begitu baik, begitu penuh perhatian kepada kita orang-orang berdosa. Begitu Dia masih remaja, saudara, di Lukas 2:49 sudah dikatakan bahwa Dia hidup, Dia datang justru untuk melakukan perkara Bapaknya. Bukankah aku harus ada di dalam rumah Bapakku untuk melakukan pekerjaan Bapakku? 岂不是我应该在父的家里以父的事为念? Jadi saudara, selalu pikirannya itu untuk pekerjaan Bapa, untuk mengasihi kita orang-orang berdosa. Yohanes 9 ayat 4 dikatakan, Dia terus menerus bekerja siang dan malam
Matius 21, Yohanes pasal 4 dikatakan saudara, dia pun seperti manusia pernah haus, pernah jalan jauh, kecapaian, kelaparan. Lukas 9:58 dikatakan bahwa burung di udara ada sarangnya, serigala ada lubangnya, tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk membalikan kepalanya. Betapa pengorbanannya yang luar biasa. Markus pasal pertama sudah mengatakan saudara, dia berdoa untuk kita di semalam suntuk, tidak tidur, dia terus berdoa, bergumul. Sampai di Taman Getsemani, puncaknya saudara berdoa untuk kita. Keringat terus bercucuran seperti darah menetes ke tanah, saudara. Yohanes 11:35 dikatakan dia menangis untuk manusia. Jadi saudara, masih banyak lagi ayat-ayat firman Tuhan menyatakan bahwa dia itu begitu peduli, begitu mengasihi kita. Kisah 10 ayat 38 dikatakan saudara, dia terus berjalan, berkeliling, berbuat baik, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Tapi apa yang dia dapat saudara? Dia seperti domba yang dibawa ke tempat pembantaiannya. Ya, dia mengeluh, dicaci maki, tapi dia tidak membalas. Saudara, inilah kasih yang ajaib, kasih yang agung, kasih yang mulia, kasih yang menjadi inspirasi di mana saudara, para pemusik, para pengubah lagu, ya, mendapat ilham di mana berjuta-juta pujian menyanjung Tuhan, melukiskan kasihnya yang ajaib itu. Ada kalimat dikatakan saudara, love is the only service that power cannot command and money cannot buy. Dikatakan saudara bahwa cinta kasih itu adalah satu pelayanan satu-satunya yang tidak bisa dikomando atau dikontrol oleh kuasa apapun juga, atau saudara-saudara dibeli dengan uang. Jadi saudara, kalau seorang punya cinta kasih, apapun dia menyerahkannya. Tidak ada satu kuasa yang bisa memerintahnya. Tidak ada harta yang bisa membeli kasih itu, saudara-saudara. Seperti di dalam Kidung Agung dikatakan, saudara-saudara, kalau ada orang mau dengan harta, saudara-saudara, yang di rumahnya untuk membeli kasih, akan ditertawakan. Saudara-saudara, kasih itu kuasanya luar biasa. Apakah saudara-saudara tidak tergerak mendengar kisah pengorbanan Tuhan yang luar biasa? Kisah dari keempat Injil. Mari saudara-saudara, kita setiap Jumat Agung kita merenungkannya. Kita baca dan baca. Kita bukan saja merenungkannya, tapi mari kita melakukan satu tindakan di mana kita mau membalas, seperti Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 dikatakan saudara, janganlah melenyapkan akan gerakan Roh Kudus. Kalau kita tergerak saudara, mari kita kita bertindak seperti tema di tahun ini saudara. Kita mau bertindak, menyatakan saudara kita mau membalas cinta kasih Tuhan, Sebab Paulus juga mengatakan saudara di 1 Korintus pasal 16 ayat 22, jika seorang tidak mengasihi Tuhan, patutlah dia terkutuk. 若有人不爱主，这人是可咒可诅。Saudara-saudara, memang sangat terkutuk, Bila misalnya seorang
Orang tua sudah banyak berkorban untuk anaknya, tetapi anaknya tidak mengerti membalas cinta kasih orang tua. Menjadi anak yang durhaka, seperti maling kundang, terkutuk, saudara-saudara. Mari saudara-saudara, kita meneladani Rasul Paulus, saudara-saudara. Ya. Saya akan bacakan di 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 10. Rasul Paulus berkata, tetapi kasih karunia Allah, dan karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Terjemahan Mandarin, saudara, di sini dikatakan bukan kasih karunia Allah tidak sia-sia saja, tetapi aku tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan karena aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi di sini Rasul Paulus, saudara, bukan saya mengingatkan kita betapa, saudara, dia katakan dia bisa menjadi sebagaimana aku ada sekarang, yaitu karena kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia ini, saudara, dia hargai. Dia katakan dia tidak menyia-nyiakannya untuk menyatakan dia mau membalas kasih karunia Tuhan. Malah dia katakan dia mau bekerja lebih keras lagi. Jadi saudara-saudara, marilah firman Tuhan terus menggerakkan hati kita, supaya kita boleh menjadi rekan-rekan Allah, rekan-rekan sepekerja Allah. Seperti Rasul Paulus di 2 Korintus pasal 6 ayat 1 dikatakan, aku tidak mau menyia-nyiakan anugerah Tuhan, aku mau menjadi rekan kerja Allah. Saudara-saudara, seperti pemazmur tadi yang saya bacakan di dalam pembacaan Alkitab, yaitu Mazmur 116 ayat 12-13. Ini perkataan daripada pemazmur. Sekali lagi saya bacakan. Pemazmur berkata, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Mari saudara, mulai hari ini kita pun boleh mengangkat piala keselamatan Tuhan. Kita menyerukan nama Tuhan. Kita beritakan Injil adalah kekuatan Allah, sehingga orang boleh mendapatkan kabar baik, kabar keselamatan, di mana di tengah-tengah dunia yang mencekam, yang gelap, yang penuh tantangan, yang ada tekanan karena banyak masalah, banyak sakit penyakit, saudara, kita boleh menyerahkan diri kita kepada Tuhan, menyerukan nama Tuhan, mengangkat piala keselamatan Tuhan. Seperti di Yohanes 4, saudara, perempuan Samaria yang di pinggir perut Yakub, saudara, dia boleh membuang akan itu tempayan airnya, saudara, yang dia sandarkan, tetapi setelah minum tetap haus. Usaha sendiri, saudara, dia lempar jauh-jauh, dan kemudian dia memberitakan kepada orang di kampung, aku telah berjumpa dengan Mesias. Dia tahu kan segala hal itu aku. Saudara-saudara, mari kita menyerukan nama Tuhan. Kita beritakan Injil kasih Tuhan. Hanya Injil yang dapat menyelamatkan manusia. Hanya Injil yang dapat menghilangkan kehausan, kedahagaan yang sedang melanda dunia sekarang ini. Dan juga seperti di Markus pasal 10, saudara, seperti Bartimeus orang buta di Yeriko, saudara-saudara, begitu mendengar Yesus, dia teriak, ya Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia buang jubahnya, saudara-saudara. Jubah melambangkan segala keangkuhan kita, segala sandaran kita, segala yang kita inginkan.
semua uang. Tapi dia mau mendapatkan Yesus, saudara. Dan dikatakan, saudara, sepanjang jalan dia terus memuliakan Allah. Mari saudara, sepanjang jalan hidup kita pun terus memuliakan Tuhan. Ya. Kita mau mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Saudara, kita mau menuruti perintah Tuhan. Di Matius pasal 22 37 sampai 39, di situ dikatakan oleh Tuhan Yesus, saudara, bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, ingat proklamiran Rasul Paulus di Filipi 1:21 dikatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dia menuruti, saudara, perintah Tuhan, ya, hukum yang terutama dan yang paling pertama, dan juga hukum yang kedua yang sama pentingnya dengan hukum yang terutama itu, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara yang terkasih, biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman dan kita tidak menyia-nyiakan akan kasih pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Di Jumat Agung yang luar biasa ini, saudara, kita terus mau meneladani Kristus dan kita mau terus melakukan perintah-perintah Kristus, menjadi anak Tuhan yang sejati, ya. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Maha besar Bapa kami yang bertata di surga, Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang agung, dan Roh Kudus, Roh kebenaran, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuhan, camkanlah firman Tuhan sehingga boleh sungguh kami menyelami akan isi hati Tuhan, menyelami akan kasih pengorbanan Tuhan yang luar biasa, karya agung di atas kayu salib yang Tuhan sudah genapkan untuk setiap kami orang-orang percaya. Tuhan, kami sudah menjadi korban persembahan perdamaian untuk setiap kami yang sebetulnya harus binasa dan tidak berpengharapan. Tapi kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan menjadikan kami ciptaan baru. Dan rancangan Tuhan bukan rancangan malapetaka, tetapi rancangan Tuhan adalah supaya kami semua mempunyai hari depan yang penuh dengan pengharapan, bahkan pengharapan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami. Dan berkati sebentar lagi perjamuan kudus yang akan kami terima. Kami percaya Tuhan akan menjadikan perjamuan kudus ini menjadi cawan berkat, bukan cawan yang menjadi kutukan untuk setiap kami. Kami tidak makan minum dosa kami, tetapi kami diperbaharui melalui cawan dan roti ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, di Jumat Agung yang indah ini kita pun akan sekali lagi menerima perjamuan kudus, dan biarlah perjamuan kudus ini menjadi berkat untuk setiap kita yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang punya masalah, semua segala masalah boleh sirna karena Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib untuk setiap kita semua. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami agung, dan Roh Kudus, Roh kuasa, Roh pemberi berkat, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuhan, kami datang di hadirat Tuhan. Kami mau menerima perjamuan kudus Tuhan. Layakkan kami supaya kami boleh betul-betul seperti Rasul Paulus melupakan hal yang di belakang, tapi
mengarahkan diri kepada yang di hadapan kami semua untuk boleh kami memperoleh mahkota kehidupan melalui perjamuan kudus ini. Kami sekali lagi diberkati. Kami sekali lagi mendapat kekuatan baru seperti burung Raja Wali yang diperbaharui, boleh terbang tinggi, dan boleh kami bersama-sama Tuhan untuk terus berkarya, mengangkat cawan keselamatan, menyerukan nama Tuhan, nama di atas segala nama, nama yang ajaib, nama yang menang. Dan karena nama ini pula Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Mari saudara, kita siapkan hati kami dan dengarkanlah firman Tuhan. Pada malam Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, setelah memecah berkat, Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi orang banyak, perbuatlah ini untuk mengingat aku. Dan setelah makan, Dia pun mengangkat cawan dan berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini untuk mengingat aku. Mari saudara, kita persiapkan hati kita, ya. Boleh di rumah kalau ada roti atau air putih atau yang sama, silakan. Kita terima perjamuan kudus. Mari saudara, kita angkat tinggi-tinggi roti yang melambangkan tubuh Tuhan yang tercabik-cabik karena segala dosa dan pelanggaran kita. Dan dengarkanlah sabdanya bahwa akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan dahaga lagi. Mari saudara, kita dengan iman kita terima roti ini. Dan mari juga kita acungkan tinggi-tinggi cawan yang melambangkan darah Tuhan yang pula tertumpah karena segala dosa dan pelanggaran kita. Dan pula dengarkanlah sabdanya bahwa dagingku boleh kau makan, darahku boleh kau minum. Barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, di dalamnya memiliki hidup yang kekal, dan pada akhir zaman aku akan membangkitkan dia dari antara orang mati. Mari saudara, dengan iman kita terima cawan ini. Amin. Mari saudara-saudara, karena perjamuan kudus ini kita mengucap syukur kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus Kristus Gembala kami agung, dan Roh Kudus, Roh perkasa, Roh kekuatan, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami bersyukur Tuhan boleh kami di hari Jumat Agung, hari yang bersejarah ini, hari yang luar biasa, hari yang dijadikan Tuhan, boleh kami menikmati perjamuan kudus. Tuhan berkati perjamuan kudus ini menjadi berkat untuk setiap kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada masalahnya sirna. Di dalam Tuhan kami tahu kami boleh bersama dengan Tuhan melakukan perkara besar. Bersama Tuhan boleh kami memproklamirkan tidak ada yang sukar, dan bersama Tuhan kami percaya bahwa kami sudah boleh senantiasa menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tidak ada masalah lagi untuk setiap kami. Tuhan sudah menyelesaikan masalahmu, masalahku, masalah untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Amin. Yesus bersyukur kepada Tuhan di mana di Jumat Agung ini kita boleh dikuatkan dan diingatkan oleh firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya Tuhan boleh memberkati akan gembala sidang kita Bapak Pendeta Victor Calvary. Tuhan berkati kesehatan beliau, keluarga beliau,
setiap kerinduan dan cita-cita beliau boleh tergenapi sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya akan membacakan warta bagi kita semua sebelum kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Yang pertama-tama, ya kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Victor Kalvari. Kiranya Tuhan berkati akan pelayanan dan keluarga Boksu. Nah, kita juga mau memberitahukan kepada setiap jemaat bahwa di hari Minggu ini kita akan ada ibadah Paskah. Ya, kiranya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian boleh menyiapkan waktu untuk boleh beribadah bersama-sama di ibadah Paskah ini, dan pesertanya tetap Bapak Pendeta Victor Kalvari. Yang berita pengumuman berikutnya, kita mau menyampaikan bahwa KAA, ya, tim ministry juga akan melaksanakan ibadah Paskah di hari Minggu ini. Kiranya adik-adik KAA boleh menyiapkan diri untuk boleh beribadah. Ya, di grup juga ada pengumuman untuk aktivitas-aktivitas yang bisa diikuti oleh adik-adik di sekolah minggu. Untuk tim ministry, ya, di jam 4 sore, ya, adik-adik teman-teman boleh menyiapkan diri untuk boleh beribadah kepada Tuhan di ibadah Paskah ini. Oke. Dan pengumuman berikutnya, bagi setiap jemaat Tuhan yang ingin menjalankan kewajiban imannya untuk mengembalikan persembahan kepada Tuhan, kiranya jemaat boleh mentransferkan, ya, melalui rekening di bawah ini. Di bawah ini, kalau tidak di bawah ini mungkin di samping sini. Ya. Nanti ada nomor rekeningnya di sana. Ya, Bapak Ibu boleh mentransferkan, ya, mungkin perpuluhan, ucapan syukur, ya, atau persembahan lainnya, ya, melalui nomor rekening yang tertera di bawah sana. Sekian pengumuman kita di hari ini. Ya, diharapkan Bapak Ibu untuk boleh menyiapkan hati untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Ya, pertama-tama kita mau berdoa untuk bangsa negara kita. Kita mau berdoa untuk presiden, wakil presiden, dewan kabinet menteri, ya, pemimpin-pemimpin daerah. Ya. Kiranya Tuhan boleh menyertai mereka, memberikan bijaksana, memberikan kekuatan untuk boleh menghadapi tantangan besar bagi bangsa kita ini. Bukan hanya bangsa ini tapi dunia, ya, di mana virus corona membuat banyak orang ketakutan, banyak orang merasa kebingungan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan melindungi bangsa kita ini melalui pemimpin-pemimpin bangsa kita. Mari kita berdoa untuk bangsa negara kita melalui setiap pemimpin negara kita, presiden, wakil presiden, kabinet menteri, pemimpin-pemimpin daerah. Kiranya Tuhan boleh curahkan damai sejahtera, belas kasihannya yang meluputkan kita dari bencana corona ini, dan bencana ini boleh berlalu dan kita boleh terus bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari kita buka suara kita berdoa. Bapak Yesus, kami datang berdoa menyerahkan setiap kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa adalah solusi di dalam kehidupan kami. Terus pada saat ini bangsa kami menghadapi satu kondisi di dalam virus corona membuat banyak orang ketakutan, kebingungan, banyak orang merasa bimbang. Kami percaya Tuhan bahwa pada Allah yang penuh belas kasihan, Engkau akan melindungi bangsa kami, Engkau akan menolong bangsa kami, bahkan Engkau akan meluputkan bangsa ini dari bencana ini. Kami percaya Tuhan di dalam belas kasihan semua ini akan berlalu. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami percaya Tuhan bahwa melalui Engkau akan memberikan bijaksana, memberikan kemampuan untuk boleh melakukan banyak hal untuk menolong setiap masyarakat yang ada dalam masalah, ada dalam ketakutan. Kiranya Tuhan memberkati akan Bapak Jokowi dan Wakil Presiden, Dewan Kabinet Menteri, pemimpin daerah. Tuhan sendiri akan memimpin, menyertai, memberikan hikmat kepada mereka sehingga setiap kebiasaan yang mereka mengambil sungguh-sungguh hanya untuk menciptakan satu kondisi yang lebih baik bagi setiap rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami menyadari yang kita berkuasa kekurangan kami, hanya Engkau Allah yang Maha Kuasa adalah sumber pengharapan kami untuk sendiri akan menyelamatkan, meluputkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan atas kesungguhan-Mu. Saya bersyukur berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara-saudara kita mau berdoa untuk setiap gereja-gereja di dunia, bahkan di Indonesia.
bagaimana pada saat kondisi virus corona melanda, ya, bagaimana gereja boleh berperan, ya, untuk boleh menguatkan setiap jemaat Tuhan. Kita berdoa untuk setiap hamba Tuhan, kiranya mereka boleh mendapatkan kekuatan hikmat daripada Tuhan untuk boleh terus mengajarkan kepada jemaat Tuhan, untuk boleh terus bersandar kepada Tuhan. Mari kita buka suara, kita berdoa. Mari juga yang mau berdoa, ya Tuhan, untuk setiap gereja-gereja di dunia dan khususnya di Indonesia. Di saat ini banyak tantangan yang dihadapi oleh gereja. Setiap hamba Tuhan pasti mengalami satu kondisi yang sulit, di mana harus melayani setiap jemaat Tuhan. Kita Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan hikmat daripada Tuhan, sehingga dari setiap perkataan mereka boleh menguatkan jemaat Tuhan untuk boleh tetap bersandar dan hidup di dalam Tuhan. Kami berdoa itu dari kondisi saat ini yang sulit, mereka boleh belajar satu hal, bagaimana Tuhan sumber pertolongan kami adalah jalan satu-satunya solusi bagi permasalahan mereka. Kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan, kita terus memberikan kekuatan, memberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk GKI di Warna Jemaat 2, gereja kita. Kita mau berdoa untuk setiap hamba Tuhan kita. Kita mau berdoa untuk Bapak Pendeta Victor Kalvari beserta keluarga, Bapak Evangelis Budi Hartanto beserta keluarga, saya sendiri Evangelis Martinus Lase beserta keluarga, Ibrahim, dan doakan setiap hamba Tuhan boleh bekerja sama untuk boleh saling menopang, untuk boleh menguatkan jemaat dalam kondisi ini. Kita juga berdoa untuk setiap majelis-majelis kita bersama keluarga, penasihat-penasihat kita juga diberkati oleh Tuhan dalam kondisi saat ini. Mereka juga pasti menghadapi kondisi yang sulit, yang dimana banyak hal yang menjadi tantangan dalam keluarga mereka. Mari kita berdoa, kiranya Tuhan sendiri akan menyertai dan menolong. Mari kita berdoa. Baru juga kami berdoa ya Tuhan untuk GKI di Warna Jemaat 2. Kami percaya Tuhan dalam penyertaan-Mu, Kau telah menopang perjalanan daripada gereja ini sampai saat ini. Kau sendiri yang memimpin setiap hamba-hamba Tuhan untuk boleh mengambil bagian di dalam pelayanan-Mu. Pada saat ini mereka menghadapi satu tantangan yang begitu sulit, di mana jemaat Tuhan mengalami pergumulan dengan virus corona ini. Kiranya Tuhan berdoa, kiranya Tuhan boleh menolong setiap hamba Tuhan, boleh mempunyai hati, mempunyai hikmat daripada Tuhan untuk boleh terus menguatkan jemaat Tuhan yang mengalami tantangan saat ini. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Victor Kalvari beserta keluarga, berkati, jaga pelihara, jauhkan dari virus yang tidak baik ini, mereka boleh terus sehat kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan setiap pelayanannya, kita juga berkati akan Bapak Pendeta Victor Kalvari. Kami juga berdoa untuk Evangelis Budi Hartanto beserta keluarga, Evangelis Martinus Lase beserta keluarga. Kami juga berdoa untuk email Pak, dalam sendiri kita berkati Tuhan. Setiap kami boleh terus fokus untuk boleh melihat bagaimana kami boleh mencari solusi untuk boleh terus menguatkan jemaat Tuhan pada saat menghadapi tantangan kesulitan ini. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap majelis beserta keluarga, penasihat dan beserta keluarga mereka. Kiranya Tuhan jaga pelihara. Kami percaya Tuhan janji-Mu, Engkau akan memberkati orang-orang benar. Kami percaya Tuhan bahwa setiap penasihat mereka, orang majelis kami adalah orang-orang benar. Kiranya Tuhan terus akan menjaga pelihara, melingkupi mereka, menjauhkan dari hal yang tidak diinginkan, dan berkat anugerah Tuhan akan terus turun atas bagi mereka. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dan kita yang berbadan lemah, yang sudah berusia tinggi, kita doakan mereka. Yang berbadan lemah, kita doakan juga. Bagi Bapak Ibu saudara-saudara di rumah yang mengetahui kondisi jemaat kita yang berbadan lemah, mari kita sebutkan namanya, kita doakan mereka. Mari kita berdoa. Kami sudah mendatang satu hati berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang berbadan lemah, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang adalah tabib atas segala tabib, Engkau adalah dokter atas segala dokter. Engkau mampu menyembuhkan setiap sakit penyakit, Engkau mampu menyembuhkan setiap kelemahan tubuh, karena Engkau adalah Allah yang hidup. Seperti itu Tuhan, kami menyerahkan setiap saudara kami yang berbadan lemah dalam tangan-Mu, setiap bapak-bapak kami yang berbadan lemah, setiap ibu kami serahkan dalam lapang tangan-Mu, karena kami percaya Engkau mampu akan menyembuhkan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk Pak Usul, kami berdoa untuk Pak Akon, kami juga berdoa untuk Pak Sausion, kami juga berdoa untuk Pak Akun, kami berdoa untuk Pak Akian, kami berdoa untuk Pak Sun. Kiranya Tuhan berkati Tuhan setiap bapak-bapak kami yang berbadan lemah, Engkau lawat mereka dan berikan pemulihan bagi mereka. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Kami percaya Tuhan ada mujizat-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh terus bersaksi bahwa Allah kami hidup, Allah yang kami mampu memberikan pemulihan kesehatan bagi mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap ibu-ibu kami berbadan lemah. Kami juga berdoa untuk Ibu Lim, Ibu Melan, Ibu Sanme, Ibu Samsian. Kami juga berdoa untuk Ibu
Ani, kami juga berdoa untuk Ibu Asyung, kami berdoa juga untuk Acen, kami juga berdoa untuk Ibu Melan, kami berdoa juga untuk Ibu Sakmai, kami berdoa untuk Ibu Seisian, kami berdoa untuk setiap ibu-ibu kami yang berbadan lemah. Kita terus melawat mereka. Kami percaya Tuhan Allah yang menyelamat, Allah yang dapat menyembuhkan, orang yang lumpuh dapat berjalan, orang yang buta dapat melihat, mampu memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan bagi mereka. Pada saat ini kiranya Tuhan juga boleh menjauhkan mereka daripada kekhawatiran, sehingga mereka boleh terus kuat di dalam Tuhan untuk menghadapi setiap kelemahan tubuh yang Tuhan izinkan. Terima kasih Tuhan, kami menyadari bahwa tidak semua ibu-ibu kami atau bapak kami yang kami bukan namanya, kami percaya bahwa Allah yang maha tahu, Allah yang tahu keberadaan mereka, dan Allah sendiri akan memberikan pemulihan bagi mereka. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ada pokok-pokok doa yang ingin didoakan, Bapak Ibu boleh mengirimkan pokok doa itu di bawah nomor telepon di bawah ini atau nomor WA di bawah ini. Nanti Bapak Ibu boleh mengirimkannya, ya kita akan mendoakannya. Ya, sekian ibadah kita pada hari ini. Ya, kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua, mencurahkan damai sejahtera dan menguatkan, meneguhkan iman kita untuk hidup di dalamnya. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan menyanyikan doksologi. Setelah itu, ya, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tapi sebelumnya, seperti biasa, Bapak Ibu sebagai umat Tuhan yang baik, kita harus selalu menghafalkan firman Tuhan. Ayat mas kita pada minggu ini terambil di dalam Yohanes pasal 16 ayat 33. Saya akan membacakannya terlebih dahulu di dalam bahasa Mandarin, setelah itu di dalam bahasa Indonesia. Yohanes 16 ayat 33. Ingat dicatat, jangan lupa. Yohanes 16 ayat 33. Demikianlah firman Tuhan. 我讲这事告诉你们，是教你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，当你们可以放心，我已经胜了世界。约翰福音第16章33节。我讲这事告诉你们，是教你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，在你们可以放心。我已经胜了世界。约翰福音第16章33节. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Semua itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Doksologi. percayalah bahwa janji Tuhan, berkat Tuhan selalu penuh. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan, gerakan penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.